وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, di antara salah satu dari rukun keimanan seorang muslim adalah iman kepada hari akhir. Dan tentu di dalam keimanan mestilah kita berpijak kepada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih sebagai landasan keimanan kita. Maka jika kita melihat bagian yang terkait dengan iman kepada hari akhir dari apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan uraian dan penjelasan yang sangat mendetail, diuraikan dan dipaparkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam firman-Nya, begitu juga di dalam uraian dan penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Maka dari apa yang telah diuraikan di dalam Al-Quran atau apa yang telah dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai seorang mukmin kita meyakini akan keadaan seperti yang diceritakan oleh Allah dan Rasul-Nya terkait dengan hari akhirat. Di mana ikhwatal iman, ketika terjadi hari kiamat, maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat, di dalam beberapa surat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses kejadian hari kehancuran yang disebut dan dinamakan dengan hari kiamat. Lalu kemudian dari apa yang dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya setelah terjadinya hari kehancuran dan terjadinya hari kiamat, maka proses berikutnya adalah apa yang disebut dan dinamakan dengan hari berbangkit, di mana Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan umat manusia. Dan inilah yang dinamakan dengan Yaumul Ba'tsi. Dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, inilah yang disebut dengan hari berbangkit. Setelah manusia dibangkitkan, ikhwatal iman, seperti yang telah kita jelaskan pada salah satu kajian kita terkait hari berbangkit, maka ada di antara manusia yang dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh
dalam keadaan mulia. Dan ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan hina dina, sesuai dengan apa yang telah dia jalankan di dalam kehidupannya. In khairun fa khair wa in syarr fa syarr. Jika dia menjalankan di dalam kehidupan dunianya kebaikan, maka insyaallah ta'ala Allah akan membangkitkan dia dalam kebaikan pula. Namun sebaliknya, ketika dia di dalam kehidupannya melaksanakan dan menjalankan apa yang ada di dalam syarr, keburukan, maka demikian pula ketika Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkannya. Sehingga ikhwatal iman, setelah proses berbangkit, lalu kemudian ada yang dinamakan dengan mahsyar, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpun dan mengumpulkan manusia setelah hari berbangkit di satu tempat yang disebut dengan mahsyar. Setelah itu ikhwatal iman, ada lagi proses yang akan dilalui oleh seorang manusia, mu'minuhum wa kafiruhum. Apakah dia seorang mukmin atau seorang yang tidak beriman, atau yang kita istilahkan dan dinamakan dengan kafir. Maka ketika Allah telah mengumpulkan mereka di satu tempat dalam kondisi yang telah diurai dan dijelaskan oleh Allah dan telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis yang sahih tentang bagaimana kondisi ketika di mahsyar tersebut. Setelah itu kaum muslimin, maka proses berikutnya adalah pembagian catatan amal. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di mana setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita ucapkan dari amalul lisan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Azza wa Jalla, tidaklah ada satu lafaz yang terlompat dari lisan kita, yang keluar dari lisan kita, illa ladaihi raqibun atid, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada malaikat yang Allah tugaskan, yaitu raqib dan atid, untuk mencatatnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat bagian dari amalul lisan, maka begitu juga Allah Azza wa Jalla telah mencatat amal yang lainnya, berupa amalul qalb, berupa amal hati, dan berupa amalul jawarih atau amalul arkan, yaitu perbuatan rutinitas yang kita lakukan. Semua akan dicatat dan tidak ada satu ucapan pun, tidak ada satu kata pun, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang kita bacakan tadi, kecuali akan tercatat. Maka ketika catatan amalan tersebut ikhwatal iman akan dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengatakan, menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adanya orang-orang yang Allah berikan, Allah serahkan catatan amalan itu dari sebelah kanannya. Dan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan catatan amalan itu dari sebelah kirinya. Dan ada juga yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang diberikan catatan amalan itu dari belakangnya. Wara'a dhahrih, kata Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini juga ikhwatal iman terbagi kepada kondisi seorang mukmin atau seorang manusia, tergantung kepada apa yang tercatat di dalam catatan amalnya tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang Allah berikan catatan amalnya dari sebelah kanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memprosesnya pada proses berikutnya, yaitu hisab.
Maka orang yang diberikan oleh Allah catatan amal dari sebelah kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Sebaliknya orang-orang yang Allah berikan catatan amalan dari sebelah belakang. Dalam ayat yang lain dari sebelah kiri. Maka inilah orang-orang yang celaka, kata Allah Azza wa Jalla. Kembali ikhwatal iman, keadaan dan kondisi seorang manusia ketika Allah berikan catatan amalan tersebut dan ketika Allah menghisapnya, maka ini juga kembali kepada apa yang telah dia lakukan di dalam kehidupan dunianya. Yang kalau kita lihat secara keseluruhan, ikhwatal iman, bahkan mulai dari proses sebelum terjadinya hari kiamat, ketika seseorang telah sampai di penghujung ajalnya, ketika seseorang telah datang malaikat maut mencabut nyawanya, maka inilah awal gerbang seseorang memasuki apa yang disebut dan dinamakan dengan alam akhirat. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, man mata faqad qamat qiyamatuh. Kata Nabi SAW, orang yang telah meninggal dunia berarti dia telah memasuki gerbang akhiratnya. Nabi SAW menguraikan mulai dari proses menjelang seseorang meninggal dunia, dari apa yang diceritakan oleh Nabi di dalam sebuah hadis yang panjang, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi SAW, Barra bin Azib. Itu juga diurai oleh Nabi sesuai dengan keadaan dan kondisi seorang manusia. Dalam hadis Barra bin Azib ini, Nabi SAW menguraikan satu persatu apa yang dialami oleh seorang manusia menjelang wafatnya. Kata Rasulullah SAW, ketika seorang mukmin, Nabi SAW pertama menguraikan apa yang akan dialami oleh seorang mukmin. Lalu setelah Nabi uraikan proses perjalanan dan kedatangan malaikat maut sampai kematian berpisahnya ruh dari jasad orang mukmin tersebut, maka Nabi SAW menguraikannya. Begitu juga setelah itu Nabi SAW menguraikan tentang seorang yang dikatakan oleh Nabi SAW, yaitu seorang yang kafir atau seorang yang fajir, seorang yang kafir atau seorang yang berdosa. Nabi SAW juga menguraikan bagaimana proses kematian yang dialami oleh seorang fajir ataupun seorang kafir ini. Lalu setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masih di dalam hadis yang sama, hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, Nabi SAW kemudian menjelaskan apa yang dialami dan dilalui oleh mukmin yang telah wafat ini. Dari apa yang dia alami ketika jenazahnya diselenggarakan. Bahkan sampai ketika dia telah dikuburkan. Begitu juga seorang yang kafir dan fajir. Maka ketika prosesi penguburan telah selesai, sebagaimana kata Rasulullah SAW yang dinukilkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi ikut di dalam proses penyelenggaraan jenazah seorang sahabat yang wafat. Apa kata Rasulullah SAW ketika akan selesainya proses penguburan? Nabi SAW mengatakan, ud'u li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, ketika Nabi dan para sahabat yang hadir ketika itu akan selesai melaksanakan kewajiban kifai mereka terhadap seorang yang telah meninggal dunia, maka Nabi mengatakan, doakan saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, minta kepada Allah keteguhan untuknya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sebentar lagi dia akan ditanya. Maka kata Nabi SAW, kembali dalam hadis Barra bin Azib, ikhwatal iman, ketika orang-orang yang ada di sana selesai pelaksanaan penguburan, maka Nabi menghimbau dan meminta mereka untuk mendoakan saudara mereka ini. Setelah mereka berdoa, maka mereka akan kembali ke rumah masing-masing.
Dan ketika mereka baru meninggalkan kubur tersebut, wa yusma'u ki'arani alihim, masih terdengar derap langkah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayatihi malakan, maka jenazah orang yang telah meninggal dunia itu didatangi oleh 2 malaikat. Inilah yang dinamakan kemudian dengan fitnatul qabri, yaitu pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kembali di dalam hadis Barra bin Azib, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguraikan bagaimana perjalanan dari fitnatul qabri, pertanyaan malaikat yang dialami oleh orang-orang yang beriman. Dan bagaimana proses pertanyaan malaikat yang dialami oleh orang yang kafir dan fajir, orang yang kafir dan orang yang berdosa, diurai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Sehingga kemudian ikhwatal iman, berdasarkan fitnatul qabri ini, berdasarkan pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka disitulah titik tolak ukur, barometer apa yang akan dialami oleh orang yang telah dikubur tersebut. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi kuburnya itu akan menjadi raudhatan min riyadil jannah, akan menjadi taman daripada taman-taman surga. Dan sebaliknya, ketika mereka gagal melalui fitnatul qabri, pertanyaan malaikat di dalam kubur, maka mereka akan disiksa dan diazab. Dan inilah yang disebut dan dinamakan dengan azab kubur. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utarakan, bisa jadi kuburnya itu menjadi hufratan min hufarin niran, liang daripada liang-liang neraka. Maka inilah yang dialami ikhwatal iman oleh seorang manusia sejak kematiannya sampai terjadi hari kiamat. Yang intinya dapat kita ambil kesimpulan, poin yang harus kita selalu garis bawahi, bahwasanya ikhwatal iman, apa yang kita jalankan dan lakukan hari ini itu akan menentukan keadaan dan kondisi kita setelah kematian. Apa yang kita jalankan dan amalkan di dunia itu akan menjadi penentu kondisi dan keadaan kita di alam akhirat. Terjadilah hari kiamat, hari kehancuran, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat dan surat di dalam Al-Qur'an. Lalu kemudian terjadinya hari berbangkit, yaumul ba'ts. Lalu kemudian proses berikutnya mahsyar, yang digambarkan dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatal iman. Bayangkan seluruh umat manusia akan dihimpun dan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat. Dan ketika itu matahari didekatkan. Kesusahan akan dialami oleh semua umat manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan sulit seperti itu, ikhwatal iman, maka tidak ada yang dapat menolong dan meringankan beban kita. Bahkan kita pun tidak akan mendapatkan uluran tangan dan bantuan dari orang-orang yang kita cintai sekalipun. Sandaran kita hanya kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Di saat kita berada di tempat terbuka dengan kondisi matahari yang didekatkan, kita tidak lagi memiliki sesuatu
yang dapat kita gunakan untuk tempat bernaung. Nabi SAW mengatakan, adanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah yang bisa berteduh dan bernaung yauma la dhilla illa dhilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan oleh Nabi SAW yang intinya kembali ikhwatal iman, apa yang kita alami dan kita dapatkan di kehidupan akhirat itu sesuai dengan apa yang kita jalankan hari ini. Kaum muslimin, ikhwatal iman, setelah proses pembagian catatan amal, kita akan melalui apa yang dinamakan dengan hisab. Dan kita akan melalui apa yang disebut dan dinamakan dengan mizan, timbangan. Seperti yang dikatakan oleh Allah Jalla Jalaluh, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Apa yang kita jalankan di kehidupan dunia ini akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kebaikan yang kita lakukan akan diletakkan fi kiffah, akan diletakkan di piring timbangan. Bayangkan gambaran sebuah neraca, timbangan. Dan apa yang keburukan yang telah kita lakukan dan jalankan di kehidupan dunia akan diletakkan fi kiffah, di piringan timbangan yang kedua. Maka disitulah ikhwatal iman, kebaikan dan keburukan yang telah kita jalankan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Inilah orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam kehidupan yang diridhai, yaitu surga. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Inilah yang dinamakan dengan proses mizan, timbangan. Lalu kemudian ikhwatal iman, dari apa yang diuraikan di dalam hadis-hadis Nabi SAW, proses berikutnya adalah apa yang disebut dan dinamakan dengan as-sirat, yaitu titian. Di mana titian ini dikatakan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala membentangkan titian di atas neraka. Di mana titian tersebut, kata Nabi SAW di dalam hadisnya, Nabi mengatakan, hiya adaqqu minasy'ari wa ahadda minas saif. Di mana titian itu adaq, lebih halus dari sehelai rambut. Yang masyarakat kita mengumpamakan dan menyebutkan itu seperti rambut dibelah 7. Ini bukan bahasa hadis. Sama ikhwatal iman, ketika orang-orang menguburkan, sebelum datangnya Munkar wa Nakir, masyarakat kita mengatakan ketika orang yang menguburkan itu akan pulang, mereka melangkah sampai 7 langkah. Ini juga bukan bahasa hadis. Makanya kita imbau ikhwatal iman, di poin awal penjelasan kita, ini adalah terkait iman yang tidak mungkin kita fahami dan kita yakini kecuali berdasarkan dalil, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Yang diungkapkan oleh Nabi, Nabi tidak pernah menyebutkan langkah keberapa. Tapi Nabi SAW menggambarkan dalam hadis Barra bin Azib. Ini sahabat yang meriwayatkannya.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Untuk kita mengenali literatur referensi kita secara ilmiah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Bahasa yang diungkapkan oleh Nabi mengatakan wa yusma'u qi'arani alihim. Ketika mereka berlalu masih terdengar derap langkah mereka. Artinya mereka belum jauh. Berapa langkah? Nabi tidak sebutkan. Begitu juga titian. Bahasa yang diungkapkan oleh Nabi SAW, hiya adaqqu minasya'ri. Di mana titian itu adaqqu. Artinya lebih halus dari sehelai rambut. Berapa bagian dari sehelai rambut? Halusnya titian itu Nabi tidak menyebutkan 7. Tidak. Maka ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, kembali kita kepada dalil. Dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan hiya adaqqu minasya'ri. Dia lebih halus dari sehelai rambut. Wa ahadda minas saif. Dan dia lebih tajam dari mata pedang. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, ikhwatal iman, titian ini terbentang di neraka. Dan ujung daripada titian itu adalah surga. Sehingga di bawah titian itu neraka jahanam yang menggelegak. Bukan hanya sampai di situ. Nabi SAW mengatakan di kiri dan kanan dari titian itu ada yang disebut dan diungkapkan oleh Nabi dengan istilah al-kalalib. Yang maknanya adalah gambaran besi yang runcing yang akan menyambar di kiri dan kanan titian tersebut. Menambah beban dan ketakutan bagi orang-orang yang akan melalui titian tersebut, dan pasti kita semua akan melaluinya. Hanya saja Nabi SAW ketika menguraikan hadis ini, kembali Nabi SAW menceritakan kondisi masing-masing manusia. Kata Rasulullah SAW, kendati pun titian itu hiya adaqqu minasya'ri wa ahadda minas saif. Kendati pun kondisi titian itu dia lebih halus dari sehelai rambut, bahkan dia lebih tajam dari mata pedang. Nabi SAW mengatakan ada di antara manusia yang melewati titian itu kalbarqa. Mereka ketika melalui titian yang adaqqu minasya'ri wa ahadda minas saif, mereka melalui itu dengan mudah, bahkan dengan cepat, bagaikan kilat, kata Nabi. Ada orang-orang yang berlari, ada orang yang berjalan, ada orang yang melangkah, ada orang yang begitu dia menggerakkan kakinya disambar oleh kalalid dan terjatuh masuk ke dalam api neraka. Kembali ikhwatal iman, beragam keadaan dan kondisi manusia ketika itu. Dan kembali kita garis bawahi, apapun yang dilalui oleh seorang mukmin atau oleh seorang manusia, baik itu kafiruhum wa fajiruhum, baik itu seorang mukmin ataupun seorang kafir atau seorang yang berdosa, kembali tergantung kepada amalnya. Maka ikhwatal iman, inilah proses perjalanan manusia di alam akhirat. Dan di dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata Allah Azza wa Jalla,
ketika manusia ini digiring oleh Allah dan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka neraka Jahannam. Waji'a yawma idzin bi Jahannam, kata Allah. Diperlihatkan kepada mereka neraka Jahannam. Yawma idzi yatadhakkarul insan. Setelah Allah perlihatkan neraka Jahannam, bagaimana dahsyatnya neraka Jahannam, disitulah ikhwatal iman, maka manusia akan mengingat apa yang telah mereka perbuat. Pada waktu itulah manusia tidak lagi bisa mengingkarinya. Seperti yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, "Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin," kata Allah. Pada hari itu Allah akan perlihatkan kepada kita semua, dan di situ baru kita melihat ainul yaqin, dengan penuh keyakinan. Dan saat itulah ikhwatal iman, tidak ada seorang pun dari kita yang dapat memungkirinya. Barulah saat itu seorang manusia yatadzakkarul insan, barulah manusia sadar, barulah manusia ingat apa yang telah dia perbuat. Tapi sayang, kata Allah Azza wa Jalla, wa anna lahu dzikra. Ketika itu baru seorang manusia menyesal. Ketika itu seorang manusia akan menyesal. Tapi apa kata Allah? Allah mengatakan wa anna lahu dzikra. Tapi penyesalan hari itu tiadalah berguna. Dalam ayat yang lain, ikhwatal iman, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu seorang manusia baru dia sadar. Yaqulu ya laitani, kata Allah. Dia berkata, setelah apa yang dia lalui, setelah apa yang dia alami, dan hari itu dia telah melihat neraka Jahannam ainal yaqin, dengan ainal yaqin, dengan keyakinan, maka dia menyesal. Apa yang dia hanya bisa katakan, ikhwatal iman? Dia hanya bisa bergumam dan mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia menyesal dan dia mengatakan, duhai, jika seandainya dahulu aku berbuat. Dia menyesali, kenapa dahulu aku tidak beramal? Kenapa dahulu aku tidak berbuat? Sejuta penyesalan hinggap di hatinya, hinggap di dirinya. Tapi seperti kata Allah Azza wa Jalla, wa anna lahu dzikra. Penyesalan hari itu tiadalah berguna. Bahkan ikhwatal iman, apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di akhir surat An-Naba, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan amma yatasaalun, Allah Subhanahu wa taala menceritakan proses dari kejadian hari kiamat, selangkah demi selangkah, satu proses ke proses yang lain, sampai akhirnya di ujung surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata mereka? Apa ungkapan penyesalan mereka? Mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dia menyesali. Dia menyesali hidupnya. Dia menyesali keberadaannya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duhai, alangkah baiknya jika aku hanyalah sebongkah tanah. Penyesalan ikhwatal iman. Namun penyesalan itu tidak ada maknanya. Namun penyesalan itu tidak ada gunanya. Maka di sini ikhwatul iman, ketahui dan sadari, sesungguhnya selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, saat kehidupan dunia inilah
kita bisa menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Di posisi mana kita akan menempati dari setiap keadaan dan momen yang akan kita lalui. Jangan sampai ikhwatal iman, kesadaran baru tumbuh setelah penyesalan datang. Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yugharghir. Kesempatan kita sangat terbatas. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu sampai kapan kesempatan itu ada di hadapan mata. Maka Nabi SAW mengingatkan, dimanapun kita, siapapun kita dan apapun profesi kita, peluang untuk berubah akan senantiasa dibuka oleh Allah sampai batas waktu yang telah Allah tentukan. Dan sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum ditiupkan ruh, ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, seperti dikatakan oleh Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan waktu itu. Dan inilah yang dinamakan dan disebut dengan ajal. Tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang telah Allah tetapkan pada ajal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai batas waktu yang telah ditentukan itu, maka ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan bisa dimajukan dan tidak akan bisa dimundurkan. Sementara kita ikhwatal iman tidak tahu apa yang telah Allah tetapkan dalam ajal kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, tidak seorang pun di antara kita yang tahu apa yang bisa kita lakukan esok. Dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu di belahan bumi mana kita akan wafat. Itu semua adalah rahasia Allah. Sehingga ikhwatal iman, sebelum waktu itu datang, Nabi SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubata abdin. Allah masih membukakan pintu taubat, pintu seorang manusia untuk hijrah menjadi manusia yang lebih baik, menjadi seorang mukmin yang baik, menjadi seorang hamba ayyukum ahsanu amala, yang terbaik amalnya, sebelum ketetapan yang telah Allah tetapkan itu datang. Maka Nabi SAW mengatakan, malam yugharghir, kesempatan itu masih terbuka sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Apapun ikhwatal iman yang ada di belakang kita, sekelam dan segelap apapun masa lalu seseorang,
Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita adalah Rabb yang Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi SAW di dalam beberapa hadis seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya, dalam beberapa hadis tentang kemaha pengampunan Allah, selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan membukakan pintu kesempatan bagi kita, dengan catatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lam yugharghir, sebelum nyawa sampai ke kerongkongan. Ikhwatal iman, apapun dan bagaimanapun langkah yang telah kita tinggalkan, sekelam apapun masa lalu, kita masih memiliki Allah Sang Pencipta yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka manfaatkan kesempatan itu sebelum penyesalan datang. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ketika beliau menjelaskan dan menguraikan tentang bab At-Taubah, bab yang menjelaskan terkait dengan masalah taubat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah riwayat tentang kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan yang sangat besar. Seperti diceritakan ikhwatal iman dalam sebuah hadis yang sahih terkait seseorang yang telah membunuh 99 nyawa. Satu hari Allah Subhanahu wa taala memberikan percikan cahaya di lubuk hatinya. Lalu kemudian muncul kesadaran dia ingin bertaubat dari masa lalunya. Maka dia bertemu dengan seorang yang saleh, seorang yang taat beribadah, seorang ahli ibadah. Lalu dia bertanya, menceritakan masa lalunya, dan dia mengatakan, hal li min taubah, masih adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Mendengarkan kisah perjalanan hidupnya dan begitu pekat, masa lalu yang gelap yang telah dia lewati, maka orang yang ditanya itu mengatakan, dengan kesalahan yang telah dia perbuat dan dia lakukan, mana mungkin Allah Azza wa Jalla akan menerima taubatnya. Sehingga percikan cahaya yang tadi telah menyentuh relung kalbunya kembali tertutup dengan api kebuasan dan keganasan jiwanya. Maka dia pun marah dan akhirnya dia menambah catatan kelam hidupnya dengan dia membunuh ahli ibadah yang mengatakan dia tidak bisa bertaubat. Sehingga lengkaplah ikhwatal iman kasus pembunuhan yang telah dia lalui dan jalani, menghilangkan 100 nyawa. Beberapa saat ke depan Allah kembali memberikan setitik cahaya di dalam hatinya, sehingga dia pun kembali muncul rasa ingin bertaubat, kembali ke jalan Allah, ingin hijrah.
Akhirnya ikhwatal iman, dia pun bersua dengan seseorang yang kemudian dia kembali menanyakan, hal li min taubah? Adakah kesempatan dan kemungkinan bagiku untuk bertaubat? Lalu orang yang ditanya itu kemudian mengarahkan dia, ikhwatal iman, untuk menemui seorang ahli ilmu di satu tempat, agar orang itu dapat menuntun dia bagaimana caranya bertaubat. Maka dengan kebulatan hati dan tekad, akhirnya lelaki itu pergi menuju orang yang ditunjukkan. Namun ketentuan Allah mendahului perjalanannya, di mana di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Diceritakan oleh Nabi SAW. Maka ketika orang ini meninggal dunia di dalam perjalanannya menjemput taubat, maka datanglah pada orang itu malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang masing-masing malaikat ini akan membawanya, melihat dari kebaikan yang telah dia jalankan dengan tekadnya dan niat yang kuat untuk bertaubat, sehingga malaikat rahmat akan membawanya menuju rahmat Allah Azza wa Jalla dan ampunannya. Tetapi melihat masa lalu yang kelam, malaikat azab berusaha ingin menarik dan menyeretnya kepada murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata ikhwatal iman, setelah dilihat posisi ketika dia meninggal dunia itu lebih mendekati kepada tujuannya dari awal perjalanannya. Dikatakan oleh Nabi SAW ada selisih 1 jengkal, di mana dia lebih dekat ke tempat tujuannya. Faghufira lahu, maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Lihat bagaimana masa lalu orang ini begitu kelam, begitu buasnya. Tetapi ketika dia ingin berubah, selama kesempatan masih terbuka, lihat kebaikan yang dia dapatkan. Faghufiralah, Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya. Yang kedua, ikhwatal iman, juga di dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh para ulama di dalam kitab hadis terkait masa lalu seorang wanita yang, maaf ikhwatal iman, dikatakan bahwasanya wanita ini adalah seorang pelacur, seorang yang kehidupannya kelam dalam perbuatan dosa besar yang disebut dengan al-fahishah, perbuatan keji. Lalu kemudian wanita ini di dalam satu perjalanan di tengah gurun pasir, dia merasa kehausan. Fawajadat al-bi'ra, lalu dia mendapatkan sebuah sumur, di mana air sumur di gurun itu ikhwatal iman hanya terkumpul di dasar sumur, sehingga dia ingin minum air sumur untuk menghilangkan dahaganya. Fanazalat al-bi'ra, maka bagaimana dia bisa mencapai genangan air sumur yang ada di dasar sumur? Dan itu tidak mungkin dapat dia gapai kecuali dengan cara menuruni sumur tersebut. Fanazalat al-bi'ra, maka dia merayap menuruni dinding sumur.
Sampai dia di dasar sumur, dia meminum air sumur hingga hilang dahaganya. Kembali bersusah payah dia menaiki dinding sumur untuk keluar. Begitu dia keluar dari sumur, dia pun melihat ada seekor anjing yalhathu ta'kulus thara. Seekor anjing yang terbaring di samping sumur itu, dengan lidahnya menjulur yang sudah terselimuti oleh pasir. Maka kemudian wanita itu bergumam, laqad balagha hadzal kalba ma balagha bi minal 'atashi. Wanita ini bergumam, sepertinya anjing ini kehausan, dahaga sebagaimana aku tadi dahaga. Fanazalat al-bi'ra. Dia kembali menuruni dinding sumur. Berbuat kebaikan, ingin membantu seekor anjing yang hampir mati kehausan. Maka dia tidak habis akal untuk mengambil air sumur tersebut. Tidak ada gayung, tidak ada ember. Sehingga kemudian dia membuka sepatunya. Dan dia mengambil, menciduk air dengan sepatunya. Setelah sepatunya terisi air, dia pun tidak habis akal tentang bagaimana caranya. Dia berupaya untuk membawa air itu sampai keluar sumur. Fawadha'a fiha. Dan akhirnya dia terpaksa menggigit sepatunya tadi. Karena kedua kaki dan kedua tangannya akan dia gunakan untuk merayap dinding sumur. Walhasil terbawalah air di dalam sepatu yang dia gigit tersebut. Lalu dia berikan minuman itu kepada anjing ini. Apa kata Nabi SAW? Kebaikan yang dia lakukan itu, ikhwatal iman, menjadi penyebab di mana Allah Azza wa Jalla mengampunkan kesalahan dan dosanya. Riwayat yang ketiga, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Seperti yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam perjalanan Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan Bani Israel dari kezaliman Fir'aun. Lika-liku perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam menjalankan amanah dari Allah, berujung sampai ketika Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Seperti dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, ketika mereka terdesak, di belakang mereka pasukan Fir'aun dengan persenjataan lengkap, dengan kezaliman dan keamarahan mereka, ingin membunuh Bani Israel. Sementara di depan mereka terbentang laut merah. Pada saat itu Allah selamatkan. Ketika Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka terkuaklah air laut. Nabi Musa dan Bani Israel berjalan di dasar laut, di sisi kiri dan kanan mereka air laut yang terbuka. Sehingga Allah selamatkan mereka sampai ke seberang. Dan inilah titik awal perjalanan Bani Israel menginjakkan kaki mereka di Jazirah Arab. Nah, ikhwatal iman, begitu mereka Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan sampai di seberang,
Jalan yang tadi terbuka di tengah dua sisi air laut di kiri dan kanan. Maka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika mereka berada di tengah lautan, maka air laut yang terkuak kembali menyatu dan menghempaskan mereka. Sehingga porak-poranda kekuatan dan bala tentara Fir'aun, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa antum tanzurun. Dan itu disaksikan oleh Bani Israel. Kebaikan dan kemuliaan yang Allah istimewakan Bani Israel. Dengan mata kepala mereka menyaksikan orang yang selama ini menindas mereka, menzalimi mereka. Ini yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Wa antum tanzurun. Kejadian ini ikhwatal iman dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari terkait Fir'aun. Fir'aun yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam lika-liku perjalanan Nabi Musa. Bagaimana keingkaran Fir'aun. Dengan sombongnya dia mengatakan kepada Bani Israel, ana rabbukumul a'la. Seperti diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dia mengatakan dan mengklaim, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dengan kekuasaannya. Dengan posisinya. Keangkuhan dan kesombongannya menuntunnya untuk menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ikhwatal iman. Apa kata Nabi SAW di dalam sebuah riwayat yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya? Bagaimanapun kebejatan dan kekufuran Fir'aun ini, ikhwatal iman, Nabi SAW mengatakan, lamma najjallahu Musa, ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel, mereka melihat, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala menenggelamkan Fir'aun yang angkuh dan bala tentaranya. Apa kata Nabi? Ketika Fir'aun tenggelam, dia memohon, berteriak, minta tolong kepada Nabi Musa. Dia mengatakan, ya Musa angkidni. Apa kata Fir'aun ketika azab telah datang? Ketika dia sedang tenggelam, dihempas oleh air laut di sisi dan kanan. Dia minta tolong kepada Musa. Dengan dia berteriak, ya Musa angkidni, ya Musa angkidni. Dia mengatakan, wahai Musa tolong aku, wahai Musa tolong aku. Nabi SAW mengatakan, dia berteriak, memanggil, meminta tolong, memelas kepada Nabi Musa 70 marrah. Tak tanggung-tanggung ikhwatal iman. Sempat 70 kali dia minta tolong kepada Musa. Apa kata Nabi SAW? Kendati pun dia minta tolong kepada Musa, Nabi Musa tidak menolongnya. Imma Nabi Musa tidak mendengar teriakannya, dan kalaupun Nabi Musa mendengarkan teriakannya, Nabi Musa tidak punya daya dan upaya untuk menolong dan menyelamatkannya. Setelah Fir'aun memelas memohon kepada Musa sampai 70 kali mengatakan, ya Musa angkidni, falam yungkidhu. Nabi Musa tidak menolongnya atau tidak mampu menolongnya. Qala Allahu li Musa. Apa kata Nabi? Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa,
Apa kata Allah? Ya Musa, inna fir'auna stanqadhaka 70 marrah falam tunkidhu. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Wahai Musa, sesungguhnya Fir'aun memohon dan meminta pertolongan kepadamu 70 marrah, sampai 70 kali. Walam tungkidhu, dan engkau tidak menolongnya. Fabi'izzati, apa kata Allah? Fabi'izzati, maka dengan kemuliaanku, kata Allah. Dan yang mengatakan itu adalah Rabb yang telah menciptakan kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fabi'izzati, dengan segala kemuliaanku, kata Allah. Lawistanqadhani walau marrah la'anqadhtuhu. Apa kata Allah? Dengan kemuliaanku, jika seandainya Fir'aun memohon pertolongan kepadaku, kata Allah, walau marrah, tidak perlu sampai 70 kali. Sekali saja, kata Allah Azza wa Jalla, la'anqadhtuhu, niscaya akan aku selamatkan dia. Maka ikhwatal iman, sekelam apapun masa lalu kita, maka rasanya tidak akan lebih kelam dari Fir'aun. Tapi Allah Jalla wa'ala tetap memberikan kepada kita kesempatan. Seperti apa yang Allah katakan tentang kondisi Fir'aun. Jika seandainya Fir'aun memohon kepada Allah, tidak perlu sampai 7 kali, 10 kali, sekali saja, kata Allah, la'anqadhtuhu, niscaya akan aku selamatkan. Seburuk apapun langkah belakang kita, ikhwatal iman, rasanya tidak akan lebih buruk dari wanita yang berbuat kebaikan membantu seekor anjing. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang dia lakukan. Walau hanya sekedar memberi minum kepada seekor binatang. Maka lihat ikhwatal iman, la tai'asu min rauhillah, jangan pernah kita pesimis dengan rahmat Allah. Bagaimanapun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Allah mengatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah, sesungguhnya rahmatku lebih luas dari murkaku, kata Allah. Maka sambutlah ikhwatal iman himbauan dan ajakan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berubah. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan. Selagi Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita peluang sebelum penyesalan datang. Makanya ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum, mari kita tanamkan di dalam diri kita untuk kita berubah dengan kita senantiasa memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, dan melakukan amal kebajikan. Karena di situ ikhwatal iman adalah langkah kita untuk menjemput ampunan Allah Jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya, Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan, di mana Nabi SAW
menceritakan firman Allah Azza wa Jalla, dan ini yang dinamakan dan disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah, ma da'autani wa rajautani ghafartu laka wala ubali. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai hambaku, selama engkau senantiasa memohon, berdoa, kata Allah, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, ma da'autani wa rajautani, selama engkau selalu memohon dan berdoa, kata Allah, ghafartu laka wala ubali, maka aku akan memberikan ampunan untukmu dan aku tidak peduli dengan masa lalumu. Ya ibadi, law istaghfartani ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Wahai hambaku, kata Allah, selama engkau beristighfar, yang artinya meminta ampunan dengan ucapan lafaz istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, atau dengan lafaz yang lainnya, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa hu, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dalam lafaz sayyidul istighfar. Apa kata Allah? Selagi seorang mukmin senantiasa membasahi bibir dan lidahnya dengan istighfar, Allah mengatakan, ghafartu laka walau balagat dhunubuka ananas samai. Niscaya aku akan ampunkan, kata Allah, kendati pun dosamu sebanyak bintang di langit. Ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Apa kata Allah? Wahai hambaku, kalaupun engkau datang menghadap kepadaku, memikul dan membawa dosa seberat bumi, kata Allah, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, selama engkau datang menghadap kepadaku, walaupun dosa-dosamu seberat bumi, tapi engkau tidak membawa dosa syirik. Ini syaratnya, yaitu seseorang tidak membawa dosa syirik, kendati pun dia masih membawa dan memikul dosa-dosa yang lain. Maka sesuai kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa-dosa yang tidak sampai kepada dosa kesyirikan, masih ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan pada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka kata Allah dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini, Allah mengatakan, selama seorang mukmin tidak membawa dosa syirik, kendati pun dia memikul dosa-dosa yang lain, apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya akan aku beri seberat itu jua ampunan. Maka ikhwatal iman, kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Bukan berarti kita meremehkan kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat, tapi untuk menumbuhkan keyakinan di mana kita memandang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu masih luas. Maka jemputlah ampunan Allah Azza wa Jalla tersebut, karena kita sangat butuh dengan ampunan Allah itu. Selagi kesempatan masih terbuka sebelum penyesalan itu datang. Dan terakhir, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum,
Apa yang kita lakukan? Berharap dan memohon ampunan kepada Allah dari uraian yang telah kita paparkan, yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, berupaya dan untuk meraih ampunan Allah. Maka ikhwatal iman, momen di penghujung Sya'ban, kita lihat sebagai batu loncatan kita untuk menggapai ampunan Allah ini. Karena setelah Sya'ban, jika Allah masih memberikan kepada kita kesempatan ikhwatal iman, kita akan bersua dengan Ramadan. Kita tahu bagaimana kemuliaan dan keistimewaan Ramadan, dari ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Mari kita jemput ikhwatal iman ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah pada momen Ramadan ini. Maksimalkan dan optimalkan ketaatan dan ibadah kita di bulan Ramadan, sehingga kita menggapai ampunan Allah, yang kalaupun momen ini terluputkan oleh kita, maka seperti kata Nabi di dalam sebuah hadis, raghima anfumri'in, celaka seseorang, kata Nabi. Para sahabat bertanya, siapa yang engkau maksudkan celaka wahai Nabi? Nabi SAW mengatakan, man adraka Ramadan falam yughfar lahu, yaitu orang yang bersua dengan Ramadan tetapi dia tidak berhasil untuk meraih dan menggapai ampunan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Maka ikhwatal iman, nasihat untuk diri saya sendiri dan juga kita semua, mari kita optimalkan dan kita maksimalkan ketaatan yang bisa kita jalankan, terutama di bulan yang mulia yang sudah ada di pelupuk mata kita ini, yaitu bulan suci Ramadan. Mari kita raih ampunan Allah. Mari kita kembali ke jalan Allah sebagai lembaran baru di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, tidak seorang pun di antara kita yang tahu, bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Maksimalkan, optimalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk menjalankan kebaikan, untuk menjalankan amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam kebaikan itu pula. Inilah ikhwatal iman, uraian dari apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin.